Bribtu Hasbudi diduga menjadikan tambang emas ilegal sebagai sumber mendulang kekayaan. Ia menjadi polisi miliarder Crazy Rich Kalimantan. Namun kini sepak terjangnya telah terbongkar. Bintara tingkat 2 itu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Terkuaknya dugaan tambang ilegal dan bisnis hitam lainnya Bribtu Hasbudi tentu diharapkan tak berhenti pada penetapannya sebagai tersangka. Namun juga bisa menjadi pembuka menyapu bersih bisnis tambang ilegal yang nyatanya marak di tanah air. Hasbudi, oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu yang bertugas di Pol Airut Polda Kalimantan Utara menjadi sorotan. Namun bukan karena prestasinya sebagai seorang aparat penegak hukum, melainkan lantaran sederet bisnis ilegalnya yang mulai terbongkar satu persatu. Bribtu Hasbudi diduga tak hanya melakoni bisnis tambang emas ilegal, tapi disinyalir juga ada pakaian bekas ilegal serta peredaran narkoba jenis sabu. Diduga dari hasil bisnis haram itu, Bribtu Hasbudi mendulang harta kekayaan berlimpah. Dengan ketajirannya, ia bahkan dijuluki sang miliarder atau Crazy Rich Kalimantan. Terbongkarnya sepak terjang polisi tajir dengan bisnis haramnya itu menambah daftar oknum polisi yang mencoreng nama lembaga kepolisian. Bribtu Hasbudi kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tambang emas ilegal. Lantas, apakah proses hukum atau kasus yang menjerat Bintara tingkat 2 tersebut sudah cukup? Indonesia Police Watch mendesak Polda Kaltara, Irjen Pol Daniel untuk serius membongkar kasus illegal mining dari Bribtu HSB. Desakan serius ini didasari karena ada perkara serupa yang terjadi di Papua terkait dengan Ibtu Laborasitorus yang memiliki rekening gendut 1,5 triliun ternyata hanya sampai pada penindakan Ibtu Laborasitorus yang saat ini dijebloskan di LP Cipinang. Padahal IPW memiliki catatan 33 aliran rekening kepada pejabat kepolisian saat itu. Lebih lanjut lagi, penegak hukum juga diharapkan bisa melacak aliran dana yang mungkin saja ada kaitannya dengan bisnis terlarang Bribtu Hasbudi. Akan lebih baik lagi apabila Komisi 3 juga membongkar lebih dalam praktek penambangan ilegal oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum polisi yang lebih tinggi pangkatnya, terapkan tindak pidana pencucian uang, tracing aliran dana. Sebagai seorang polisi, aparat penegak hukum, semestinya Bribtu Hasbudi menjadi garda depan menyapu bersih eksploitasi sumber daya ilegal di tanah air. Namun, ia justru menjadi salah satu pelaku penambangan emas tak berizin itu. Dan kasus seperti ini terus-menerus terjadi. Yang pertama, ada banyak sekali kepentingan yang turut bermain di dalamnya, stakeholder yang turut bermain di dalamnya, kepentingan dan keserakahan untuk upaya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kemudian memikirkan dampak lanjutan dari situasi eksploitasi tersebut. Yang kedua, pengambil alihan kewenangan pertambangan
pusat itu menghilangkan banyak kewenangan di daerah, menyebabkan kemudian kepala daerah merasa bahwa urusan pertambangan bukan lagi menjadi urusan mereka. Bahkan termasuk pengawasan terhadap pertambangan ilegal seolah-olah tidak lagi menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, membuat mereka kemudian menjadi lepas tangan. Walhi juga mengingatkan bahwa dampak jangka panjang kegiatan tambang ilegal yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perubahan bentang alam akibat ekspansi pertambangan itu akan menurunkan nilai ekosistem dari wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di sana. Yang kedua, dari penggunaan senyawa kimia di pertambangan itu, penggunaan merkuri atau sianida untuk pertambangan dalam jangka panjang, ketika manusia terpapar terus-menerus merkuri dan sianida baik di dalam tanah maupun di dalam air yang mereka konsumsi, pasti akan kemudian mempengaruhi organ di dalam tubuhnya. Dalam jangka panjang dia akan memberikan berbagai macam kerusakan di dalam tubuh.